Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, lalu kesalahan apa yang membuat kita tidak mau dan tidak sudi memaafkan kesalahan saudara-saudara kita? Pasti karena itu egomu, pasti itu karena gengsimu, pasti itu karena nafsumu. Hilangkan rasa benci, karena hati yang penuh kebencian hanya akan menghantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi hati yang penuh cinta dan kasih sayang kepada sesama akan menghantarkan kelapangan dan kebahagiaan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangi. Begitulah kata Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah, barang siapa yang menjaga hubungan baik dan memaafkan di antara sesama, sungguh yang demikian itu adalah perbuatan yang mulia. Sungguh kata Allah, Allah akan memberikan kebaikan dan kebahagiaan serta pahala kepadanya. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Begitu kata Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, maaf merupakan sesuatu yang singkat, namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, persoalan gengsi, dan unsur-unsur lainnya. Meminta maaf bukan karena ia yang benar dan engkau yang salah, tidak, tetapi karena hatimu bernilai tinggi dari ego, lebih bernilai dari gengsi, dan lebih bernilai dari nafsu. Memang kata maaf tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Memang kata maaf tidak bisa menghapus yang salah menjadi benar, tidak. Memang kata maaf tidak bisa yang rusak seketika akan menjadi baik, tidak. Akan tetapi kata maaf yang tulus, kata maaf yang ikhlas dapat melampaui ukuran itu semua, melampaui ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih sejuk, menjadi bening, menjadi damai, dan itulah hakikat memaafkan. Percayalah hadirin, akan ada kebaikan setelah ada kata maaf. Selalu ada kebahagiaan untuk sesuatu yang dimaafkan, dan sungguh memaafkan adalah kemuliaan. Hadirin yang dirahmati Allah, Idul Fitri adalah momentum silaturahmi, terlebih kepada sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta sayangi selamanya. Bagi kalian yang orang tuanya sudah meninggal, ziarahilah makamnya, panjatkan doa kepada Yang Kuasa, semoga mereka diampuni dosanya dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang orang tuanya yang masih ada, sehat dan masih bersama kita, jagalah, kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, ia adalah sosok yang paling berjasa dan sosok yang dapat mengantar kita ke surga Allah yang abadi. Apa kabar ya hari ini? Apa kabar ibu kita? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah, termakan usia? Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan kepada orang tua kami. Berikanlah kami anak-anak yang bisa berbakti dan tahu berbalas budi kepada orang tua. Kita perlu sadari sesukses apapun hadirin, takkan bisa lepas dari doa orang tua, khususnya ibu kita. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, takkan bisa membalas jasa mereka. Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya hadirin, kemarahannya adalah bencana dalam kehidupan kita. Dalam suatu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya
bertanya, "Ya Rasul, ada orang baik agamanya, bagus ibadahnya, tapi ia meneteskan air mata kepada orang tuanya karena mengecewakannya." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Orang itu jangankan masuk surga, baunya surga saja ia tak akan pernah mendapatkannya." Bersyukurlah kita, bersyukurlah kalian yang masih hidup orang tuanya meskipun sakit, meskipun menderita orang tua kita, lalu kita merawatnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ketahuilah orang tua yang dirawat itu menyebabkan Allah tersenyum kepada kita, karena kita telah merawat orang tua kita dengan penuh cinta dan kasih sayang kita. Ketahuilah, tidak semua anak diberikan kesempatan untuk merawat orang tuanya. Berbahagialah kita, berbahagialah kalian, bersyukurlah kalian yang telah diberi kesempatan untuk merawat kepada orang tua kita meskipun sakit. Umar bin Khattab pernah bertanya, "Ya Rasul, saya tahu tidak mungkin saya lihat wajahnya Allah tersenyum, karena saya tahu tidak mungkin saya bisa lihat Allah di muka bumi ini. Tapi saya ingin, ya Rasul, bagaimana Allah tersenyum kepada aku?" Maka Rasul menjawab, "Buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka pasti Allah tersenyum kepadamu. Karena saat ibu bapakmu tersenyum karena kebaikanmu, ia tersenyum karena baktimu, ia tersenyum karena perilakumu, ia tersenyum karena prestasimu, ia tersenyum karena sesuatu yang kau berikan kepadanya. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang tersenyum kepada kita, sedang tersenyum pada kalian. Sebaliknya, saat engkau menguraikan air mata ibu bapak kita, menguraikan air mata ibu bapak kita, membuat dia sedih, membuat dia pilu, membuat dia gelisah, membuat dia sakit hati. Karena Allah, di saat itulah Allah sedang murka kepadamu. Saudaraku, bersegeralah untuk mendatangi ibu bapak kita, segeralah untuk mendatangi ibu bapakmu, karena sungguh orang yang selalu dirindu kehadirannya setiap detik, setiap menit, setiap hari di dalam sisa-sisa hidupnya adalah anak-anaknya. Dan anak-anak itu adalah kita, dan anak-anak itu adalah kalian. Yang setiap hari selalu sibuk dengan urusannya sendiri, yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, hingga tidak punya waktu untuk berbakti kepada kedua orang kita. Bersegeralah mendekat kepada ibu bapakmu, bersegeralah untuk meminta maaf kepadanya, bersegeralah untuk meraih ridhonya, bersegeralah untuk meminta restunya. Buatlah dia bangga terhadapmu, buatlah dia tersenyum karenamu. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tersenyum kepadamu, hadirin. Di hari yang penuh dengan kebahagiaan, mari kita sama-sama mendoakan orang tua kita. Semoga ibu bapak kita senantiasa diberikan keberkahan. Semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dalam hidup. Ya Allah, semoga mereka akan tetap terjaga Islam, terjaga iman saatnya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah